Kita lihat Tuhanmu, Tuhannya El Sadik itu memang punya duit atau enggak, melarat apa sugihan. Nah, ini metode menantang gini kan asik, tapi kalau dibahas di publik ya berat diterima. Kayak gini juga nanti nggak akan diupload ya, disensor, karena nggak semua orang bisa terima gitu kan. Apa senengannya kok nantang-nantang Tuhan, lah memang begitu, saya dulu nantang SMP aja udah saya tantang, kalau ke Tuhan tuh tapu ono gitu koncoku gitu kan, ya biar tahu diri lah gitu kan. Seminggu bengkak, oh saya baru percaya, oh Tuhan beneran punya kuasa. Jadi memang sejak dulu saya suka nantang, pembuktian kuasa. Jadi ketika saya disuruh bikin El Sadik, saya juga punya tantangan pembuktian. Apa? Ya kuasa. Selama bertahun-tahun ini kok El Sadik dihina-hina, saya pengen tahu pembuktian kuasa dari teorinya El Sadik apa. Nah ternyata ada. Sebenarnya sudah ada, maksudnya saya ngalami. SMP sudah saya alami, 2006 sudah saya alami. Cuman kan saya nggak tahu bahwa itu bukti sebenarnya. Barulah nanti begitu saya punya pasien, saya baru namai itu, oh itu namanya tes power, ngetes kuasa. Tuhan tuh saya tes ternyata sudah berhasil membuktikan. Jadi artinya saya sudah ngalami sebenarnya, pembuktian sudah ada. Cuman ketika saya nggak ngeh gitu, maksudnya saya nggak, karena itu waktu dulu kan belum ada El Sadik ya. Jadi saya tidak ngeh pembuktian itu sebenarnya nanti El Sadik ujungnya. Karena selama berdiri El Sadik itu tidak ada pembuktian ini gitu. Jadi semua kejadian ini sebelumnya. Makanya saya pengen El Sadik ini ada pembuktiannya. Nah ternyata pembuktian kuasa di El Sadik ya sama dengan yang dulu itu, yang sebelum El Sadik. Setelah ada pembuktian saya percaya diri. Saya ngomong tentang hamba Tuhan berdosa dan tidak, saya percaya diri. Saya punya dekengan yang maha kuat itu. Tuhan yang asli. Jadi kalau saya ngomong kamu berdosa, berdosa, saya percaya diri. Dekengan saya benar, sudah terbukti. Tuhan yang asli, ditantang yang menjawab. Ya Tuhan, itu penyembah berhala kok dikagumi emak-emak se-Indonesia. Dalam waktu 2 bulan tumbang itu acara TV-nya. Saya kan juga, wow gitu. Yang saya ajak ngomong tuh siapa? Gitu. Yang saya ajak ngobrol tentang apa penyembah berhala dikagumi mama ini dulu siapa? Kok terbukti gitu? Ambiar gitu. Makanya saya selalu akhirnya saya jadi semenang dengan metode ngetes ini gitu. Sebelum El Sadik sudah saya alami, terus saya bikin teori, ternyata ya itu kembali ke yang sudah saya alami, terbukti benar gitu. Makanya saya ajak teman-teman juga menggunakan metode ini. Makanya kalau cerita tentang pendetanya kok seperti itu kalah power ya, itu bagi bisa jadi pembuktian gitu. Kita sedang membandingkan Tuhan kita dengan Tuhannya hamba Tuhan, dengan pendetamu. Dengan Cahyo kemarin juga saya bahas di grup WA ya. Ya kita buktikan saja apakah Dewi apa tadi namanya? Fatika itu benar-benar spiritnya ada atau hanya sekedar nama, termasuk akhirnya ketika mengambil nama Maria, Maryam ya. Namanya adaptasi dari Maryam. Tapi konsepnya, sosoknya itu Fatika gitu. Dewi apa tadi? Underworld ya, kalau bahasa kita yang neraka, Dewi neraka lah kira-kira. Maksudnya sebagai orang Katolik ya buktikan bahwa sosok itu aslinya siapa, kuasanya apa. Makanya saya selalu pengen membuktikan itu. Kalau salah satunya ya kalau memang saya diberi kuasa, termasuk kemarin yang tanggal 11, saya juga agak kaget itu pagi-pagi. Malamnya sih. Jadi tanggal 10 malam tuh udah kayak ya pikiran saya dibawa ke arah sana. Paginya saya mulai ngeh gitu. Iya sih, kayak saya diberi jadi ada kayak ada yang datang ya sama kayak
dulu di 2011 gitu. Jadi saya diberi mandat baru untuk eh, apa akan menjadi apa ya bahasanya, bisa kayak memerintah atau hakim-hakim yang sebenarnya kan sudah selama ini kita lakukan juga. Kita sudah banyak mempengaruhi politik, mempengaruhi banyak peristiwa di level nasional, di daerah-daerah. Nah sekarang kita mempengaruhi di level negara hari ini ya. Walaupun awalnya dulu di Kuala Lumpur ya, saya nggak tahu dampak di Kuala Lumpur itu apa ke ke negara Malaysia secara khusus. Saya nggak tahu gitu ya. Tapi ya awalnya di situ gitu. Karena dulu kan tidak terstruktur ya kayak sekarang ya. Dulu hanya sambil lalu gitu ya, tidak persiapan kayak sekarang. Tapi puji Tuhan ya mulai sekarang kita juga harus lebih banyak persiapan, lebih saya rasa lebih handal gitu ya. Lebih banyak juga orang yang terjun, nggak hanya saya. Terjunnya juga dengan sungguh-sungguh ya, tidak lagi banyak keluhan gitu. Ya puji Tuhannya orang mulai banyak, saya melipat ganda maksudnya, jadi orang lain mulai menyadari perlunya, terus punya keberanian, karena selama ini selalu yang jadi masalah takut tadi gitu. Saya ajak aja bisa takut, ikut sesi live aja kayak gini aja takut gitu. Padahal nggak doa nggak apa, hanya ikut sesi gitu. Orang sudah takut. Jadi ya itu pergumulannya gitu. Ya saya menerima, maksudnya orang memang ya ini jalan sempit sekali. Dikatakan Kristen itu jalan sempit, ini lebih sempit dari Kristen. Hanya Kristen saja tidak cukup, lebih sempit lagi, lebih berat. Makanya saya dulu ya namanya kan orang punya ambisi ya, bagaimana memperluas gitu, menyebarkan, memperluas. Tapi ketika saya lihat, wah jalan sempit begini gimana bisa meluas. Makanya saya mencoba menghindari ambisi gitu maksudnya. Saya tidak punya ambisi yang jiwani gitu maksudnya. Biar kalau memang Tuhan mau besar ya sudah jadilah besar. Kalau memang nggak boleh jadi besar ya sudah gitu. Karena memang saya sendiri kesulitan menjelaskan. Teman-teman yang jadi tim aja yang bertahun-tahun kesulitan kok. Apalagi orang yang baru kenal. Kadang kalau pelayanan pelepasan baru kenal sejam 2 jam harus menjelaskan legal ground segala jenis, itu berat sekali. Jadi ya sekuatnya saja gitu. 2155 ya itu 2 jam lagi nih tim mau jam 12 kalau berarti ya, gila ini jam 12 aku harus melek nih, di Jerman siang pasti ya. Ini banyak penderitaan, bayar harganya banyak. Jadi kalau kadang ada orang mengeluh itu kadang saya ya gimana gitu, saya bayar harga saja harus, ya saya juga nggak senang gitu maksudnya. Kalau boleh memilih ya saya akan pilih yang enak, tapi ya kayak gini enak.